Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Vonis bebas Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Ronald Tanur dibatalkan Mahkamah Agung dengan hukuman penjara 5 tahun. Terdakwa kasus penganiayaan berujung kematian, kekasihnya ini kini mendekam di penjara. Sementara itu pemirsa, 3 hakim yang membelanya ditangkap atas kasus suap. Belinda Firda akan membahasnya bersama warga Surabaya sambil santap siang di Kuno Kini Cafe and Resto. Kasus penganiayaan berujung kematian mendapat vonis bebas. Padahal bukti Gregorius Ronald Tanur menganiaya kekasihnya hingga tewas terekam jelas di kamera pengawas. Saya Belinda Firda akan membahasnya bersama warga Jawa Timur sambil santap siang di Kuno Kini Cafe and Resto. Berada di Jalan Prape nomor 69 Surabaya, Kuno Kini Cafe and Resto hadir dengan konsep tropical industrial. Ketika memasuki kafe, pengunjung akan disuguhkan desain interior unfinished building berpadu dengan elemen alam tropis. Dengan desain demikian, pengunjung akan merasakan sensasi sejuk dan menyegarkan di tengah panasnya kota Surabaya. Tempat ini terdiri dari 2 lantai, serta ada area indoor dan outdoor. Setiap sudutnya memiliki area estetik dan instagramable. Sesuai dengan namanya, menu yang tersedia di sini memadukan makanan kuno yang disajikan dengan sentuhan modern khas Kuno Kini. Mulai dari Indonesian food, traditional food, hingga western food yang bisa menjadi pilihan bagi pengunjung. Pilihan minuman juga cukup bervariasi. Ada es dawet, es buah naga, grasshopper, dan tropical summer. Pemirsa, kita akan membahas yang sedang ramai dibahas di masyarakat, Gregorius Ronald Tanur. Dan saat ini sudah bersama saya ada Pak Ainur, kemudian Pak Aga, dan juga Pak Bram. Namun sebelum itu, pemirsa, kita saksikan tayangan berikut ini terlebih dahulu. Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tanur dalam perkara dugaan pembunuhan kekasihnya, Didi Sera Afrianti. Sebelumnya, Hakim Ketua PN Surabaya Erin Tuadamanik membacakan vonis bebas Ronald Tanur pada 24 Juli 2024. Dirinya menyatakan tidak ada bukti cukup untuk menguatkan dakwaan JPU meski Ronald Tanur dituntut 12 tahun penjara. Namun Erin Tuadamanik sebagai Hakim Ketua ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung pada 23 Oktober 2024 bersama Mangapul dan Heru Hanindyo. Ketika hakim ini diduga kuat menerima suap atau gratifikasi dari pengacara Ronald, Lisa Rahmat, untuk membebaskan terdakwa. Meskipun Ronald Tanur tidak jadi bebas, ayah almarhumah Didi Sera Afrianti mengaku belum puas dengan vonis 5 tahun. Keluarga meminta tersangka dihukum seberat-beratnya. Ronald Tanur kini menempati kamar A3 Blok A, Rutan Kelas 1 Surabaya untuk menjalani masa pengenalan lingkungan. Selama sepekan Ronald tidak boleh dijenguk pihak keluarga. Saat ini keluarga Dinit akan berkoordinasi dengan kuasa hukum untuk langkah lebih lanjut. Korban sendiri meninggalkan seorang anak laki-laki yang kini berusia 13 tahun. Oke, kita mulai dari Pak Ainur dulu, Pak. Boleh sambil kita makan siang ini. Pak Ainur, Gregorius Ronald Tanur ini kasusnya sudah cukup lama bergulir. 1 tahun lamanya bulan Oktober dan cukup kompleks begitu kalau melihat. Kalau Pak Ainur sendiri mengikuti kasus ini seperti apa, Pak? Ya, saya sebagai warga Surabaya mengucapkan terima kasih terlebih dulu untuk penangkapan kasus ini. Sebagai warga Surabaya mengucapkan apresiasi kepada Mahkamah Agung karena ini sangat mencoreng wajah hukum khususnya di Indonesia. Jangan sampai nanti dengan kasus ini tiba-tiba hilang di tengah jalan atau hanya sekedar kasusnya terungkap tapi untuk hukumnya tidak berjalan lagi. Jadi artinya saya berharap khususnya dari warga, saya sebagai warga, kasus ini benar-benar bisa menjadi tolak ukur bagi hukum di Indonesia, khususnya bisa ditegakkan lagi. Jangan ada kasus Mbak Dini terutama yang sangat memilukan dari mulai awal perjalanannya sampai proses dari hukum sampai ke kejaksaan
semua direkayasa. Harapan saya sebagai warga Surabaya khususnya ya bisa dibuka terang benderang, khususnya Mahkamah Agung bisa benar-benar adil dalam keputusannya dan bisa memihak pada korban khususnya Mbak Dini dan sekeluarga. Pak, cuman kalau kita melihat ini kan akhirnya Mahkamah Agung ini memvonisnya 5 tahun begitu ya. Nah itu menurut Pak Ainur gimana? Lah, mudah-mudahan 5 tahun ini hanya sekedar untuk ini aja. Jadi ibaratnya nanti masih ada proses-proses hukum yang lain. Nah, semoga ini dihukum setimpalnya. Jadi kalau pembunuhan nggak mungkin kita 5 tahun kan, harusnya ada nanti mungkin ada bukti-bukti lain yang bisa menambah hukuman itu. Harusnya nggak boleh 5 tahun lah kalau begitu. Berarti menurut Pak Ainur hukuman 5 tahun untuk Gregorius Ronald Tanur ini kurang gitu ya Pak kalau kita melihat perjalanan kasusnya. Oke Pak Ainur, kita ke Pak Aga. Pak Aga, 3 hakim ini akhirnya sudah ditangkap yang menangani kasus Gregorius Ronald Tanur. Menurut Pak Aga seperti apa? Terima kasih sebelumnya. Pertama-tama kita apresiasi dulu kinerja aparat penegak hukum atas terbongkarnya kasus yang membuat warga Surabaya terhentak karena memang kasus ini kan menyita perhatian publik Surabaya yang khususnya penangkapan ketiga hakim ini yang notabene dia memberikan vonis itu bebas. Artinya bagi mereka yang mempunyai uang banyak bisa menggunakan hukum seenaknya dia. Pak Aga berarti melihat bahwa penanganan kasus di Indonesia ini kalau punya uang habis perkara begitu ya Pak ya. Seperti apa tanggapannya Pak? Ya banyak sekali hukum yang terutama yang di Indonesia semuanya itu terselesaikan dengan uang, bukan dengan kinerja aparat penegak hukumnya sendiri. Kalau Pak Bram, gimana Pak Bram tanggapannya? Baik. Hukum di Indonesia yang seperti ini Pak. Oke, baik. Saya menanggapi sebagai warga kota Surabaya, Mbak Melinda ya, yang saat ini beredar di publik terkait dengan kasus 3 hakim yang terlibat OTT. Saya pikir saat ini hukum sudah lagi tidak berkonsekuensi sesuai dengan undang-undang. Lalu kemudian ini ada rentetannya dari kasus pembunuhan yang anak dari anggota DPRD ya, Pak DPRD provinsi itu. DPR RI, Ya. mantan DPR RI. Nah, jadi harapannya secara garis besarnya mudah-mudahan dilantiknya presiden yang baru ini lebih ditegakkan lagi hukum nanti yang berlaku agar kami juga masyarakat kecil bisa berpatokan pada hukum yang berlaku. Mungkin begitu saja. Oke. Terima kasih. Oke Pak Bram. Pak Ainur, sebenarnya kalau dengan kasus ini ya, Pak Bram dan juga Pak Aga, ini akhirnya membuka apa yang sudah menjadi rahasia umum. Ini seperti terlegitimasi bahwa hukum di Indonesia itu siapa yang punya duit itu yang bisa menyelesaikan begitu kan. Bahkan kemarin kita melihat ada mantan MA yang ditangkap dengan bukti yang dibawa fantastis, angkanya hampir 1 triliun dengan emas begitu. Sebenarnya Pak Ainur ada ide nggak sih bagaimana sebenarnya hukum di Indonesia ini bisa ditegakkan gitu Pak? Mungkin kalau secara ini kan berulang-ulang ketika undang-undangnya sudah ada, ternyata pelaku dan pembuat undang-undang yang melakukan itu, kita sebagai warga yang di bawah ini kan melihatnya seperti itu. Kalau memang bisa ya kita hukum secara adil dan setimpalnya, jadi berlaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku kita. Kalau memang hukumannya 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun, ya harus diterapkan itu. Pak Aga, terkait dengan kasus seperti ini nih membuat kecewa nggak sih di masyarakat, dan apakah akhirnya Pak Aga akan melihat hilang rasa percaya masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia? Ya, barang tentu jelas mencederai hukumnya itu sendiri. Artinya hukum nanti bisa digunakan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jargonnya seperti itu. Kalau yang bagian bersih-bersih itu kotor, apalagi nanti yang di bawahnya, mereka akan sewenang-wenang menggunakan kekuasaan ini dengan seenaknya sendiri. Artinya kalau saya melihatnya seperti itu sih.
Iya. Pak Bram, boleh sedikit tambahannya gimana Pak? Ada ide nggak biar hukum di Indonesia ini berjalan dengan seadil-adilnya, tidak memihak siapapun itu? Oke, mungkin harapannya seperti ini. Hukum agar bisa berjalan dengan baik di kalangan masyarakat, mungkin dari atas dulu, dari pimpinan hingga nanti turun ke bawah. Jadi contoh Pengadilan Negeri Surabaya harus menunjukkan juga mengembalikan marwah nama baiknya dulu secara terbuka di publik, apalagi di masyarakat, lalu bisa diterapkan untuk ke bawah. Mungkin itu aja harapannya. Oke, Ya. terima kasih Pak Bram, Pak Aga, Pak Ainur. Pemirsa, harapan kita bersama bahwa memang hukum di Indonesia ini rasanya sudah banyak mengecewakan masyarakat. Semoga dengan terbongkarnya melalui kasus Gregorius Ronald Tanur bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Dari Surabaya, Belinda Firda, Haris Ramadhani, Metro TV. Dilanjut Pak, mari kita makan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.